Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ibu Ilhartuti yang berasal dari SMP Negeri 1 Baitul Salam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Hari ini kita akan mempelajari tema baru yaitu mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nantinya diharapkan kalian dapat menyebutkan definisi apa itu interaksi, selanjutnya dapat memberikan contoh-contoh interaksi antar sesama makhluk hidup, dan terakhir dapat memberikan contoh bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita mulai ke materi, coba perhatikan gambar yang ada di samping kiri atas. Apa kira-kira yang bisa kamu ceritakan dari gambar di atas? Adakah bentuk interaksi dari gambar tersebut? Nah, interaksi itu diartikan sebagai bentuk hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan ada dua, ada yang dikatakan sebagai lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Berikut adalah contoh-contoh bentuk interaksi antar sesama makhluk hidup. Simbiosis mutualisme, kamu bisa lihat itu antara kupu-kupu atau serangga dengan bunga. Kemudian simbiosis komensalisme, itu antara ikan remora dan hiu. Yang berikutnya simbiosis parasitisme, itu nyamuk yang menggigit kulit manusia. Dan terakhir predasi antara harimau dan rusa. Simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup. Simbiosis komensalisme merupakan bentuk interaksi di mana makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, yang lain tidak dirugikan. Jika kamu lihat di gambar tadi, simbiosis mutualisme itu ditunjukkan oleh gambar antara kupu-kupu dan bunga. Sementara simbiosis komensalisme itu ditunjukkan hubungan interaksi antara ikan remora dan hiu. Simbiosis parasitisme adalah bentuk interaksi di mana yang satu mendapat keuntungan sedangkan yang lain dirugikan. Dan yang terakhir adalah predasi. Itu adalah bentuk interaksi di mana makhluk hidup yang satu memangsa yang lainnya. Kalau kamu lihat di gambar tadi, yang parasitisme itu digambarkan di mana nyamuk yang menggigit manusia. Ya, nyamuk mendapat keuntungan sementara manusia dirugikan. Predasi terlihat dari gambar antara harimau dan rusa. Sementara untuk yang interaksi antara makhluk hidup dengan faktor lingkungan abiotik, kamu bisa lihat di gambar sebelah kiri, itu adalah tumbuhan yang membutuhkan cahaya untuk kehidupannya, dan yang di sebelah kanan harimau membutuhkan air atau faktor abiotik. Jadi bisa kita sebutkan makhluk hidup juga membutuhkan faktor abiotik seperti cahaya dan air. Nah, setelah kamu pelajari tadi mengenai bentuk-bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan makhluk hidup dengan tak hidup, dapatkah kalian menyebutkan perbedaan antara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme? Dapatkah kamu memberi contoh lain bentuk-bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan? Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.